Tarohu. Oh, waktarohu imamul haramaini. Imamu. Fa'il. Oh, waktarohu imamul haramaini wal Ghazali wa qad taqaddama. Nah, sekarang beliau menjelaskan yang maksud madhab yang kedua. Wa ma'nal iktifa'i, dan yang dimaksud dengan mencukupkan diawalihi dengan yang pertama, dengan yang awal-awal, misalnya A saja, Allah itu. Annahu, bahwasanya la yajibu, tidak wajib, istishabuha, menarik niat itu ya dari awal ila akhiri, sampai ke akhirnya. Jadi tidak perlu di dalam madhab yang kedua ini, tidak perlu kita niat itu mulai dari Allahu Akbar itu ada niatnya semua, tidak perlu. Di dalam pendapat yang kedua ini. Dan pendapat ini adalah waktarohu, dan memilih pendapat tersebut Imamul Haramain wal Ghazali. Waqad taqaddama, dan sudah dijelaskan maksudnya. Dan Imam An-Nawawi juga, seingat saya, Imam An-Nawawi juga menguatkan pendapat yang kedua. Jadi tidak harus niat itu ada mulai dari huruf A sampai huruf Ro, Allahu Akbar. Cukup di salah satunya saja. Jadi cukup muktabaronya di bagian manapun di antara di niat-niat tersebut. Fahim tum? Fahim nadat, fahim. Insyaallah. Wa nadhiru dzalika. Wa nadhiru dzalika niyatun kaniyatut talaqi. Nah, niyatu itu mudhof. Mudhof. Niyatu kinayati. Oh, tak kira kan. Niyatu kinayatit talaqi. Fa innahu yashtaratu maqarinatun niyat Apa? Mufa'alah. muqarah. Fa innahu yashtaratu muqaranatun niyat yashtaratu muqaranatun niyat muqaranatun niyati li jami'il lafzi ala khilafin fi bainar rawdati wa ghairiha. wa ghairiha. Wa nadhiru dzalika, dan yang semisal dengan bab sholat tadi, niyatu kinayati tolak, niat tolak menggunakan lafaz kinayah. Jadi orang mencerai itu lafadznya ada dua. Yang pertama lafaz yang soreh, jelas-jelas itu menunjukkan kata cerai. Misalnya kamu saya cerai, anti toliq. Nah itu kan lafadznya jelas menunjukkan makna cerai atau talak. Yang kedua adalah lafadznya kinayah, kiasan. Misalnya pulanglah kamu ke rumah. Nah itu kan mengandung kemungkinan makna suruh jenguk orang tuanya atau suruh ngambil barangnya di rumah orang tuanya, dan juga memiliki kemungkinan itu adalah cerai. Suami marah-marah itu, pulanglah kamu ke rumah, itu ada kemungkinan cerai. Nah ketika seorang suami bermaksud untuk menceraikan istrinya menggunakan lafaz kinayah, lafaz kiasan, maka disyaratkan harus ada niat. Niatnya itu kapan? Harus dari awal ucapan sampai akhir ucapan. Jadi ketika dia mengatakan kamu pulanglah kamu ke keluargamu, maka niat cerainya itu harus ada mulai dari huruf K atau P, pulanglah kamu ke keluargamu, sampai katamu itu niatnya harus ada. Dari awal diseret terus niatnya sampai akhir itu harus ada. Nah itu pendapat yang pertama tentu ya. Fa innahu, maka sesungguhnya yustaratu, disyaratkan muqaranatu, menyandingkan niat li jami'il lafzi, pada semua lafaz, ala khilafin. Tentu berdasarkan khilaf juga. Kalau yang atas tadi ada khilaf antara harus semuanya ada niatnya dengan cukup yang pertamanya saja, maka di bab kinayatut tolak ini juga hal yang sama. Dan itu terjadi khilaf di kitab Raudhatut Thalibin Imam An-Nawawi wa ghairiha gitu ya. Istamir. Wa min dzalika Al-wudu'u wal ghuslu. Fa yastahibbu iqtiranun niyati fa apa? Oh iya. Fa yastahibbu Enggak ada iqtiranun fa'il. niyat. Itu enggak ada fa'ilnya, itu naib fa'il. Iktiron itu naib fa'il.
iqtiranin niyata fihima. Fayustahabbu. Oh, Karena lihat, fayus. kan tidak ada orangnya, tidak ada orang, tidak Iya, ada manusianya. fayustahabbu iqtiranan niyat. Iktironu jadi Iqtiran apa? jadi Iktironu jadi apa? naibul bukan dat. Ya, naib fa'il. Iqtiranun niyata ya dat. Itu mudhof ilai. Iya betul berarti. Iqtiranun niyati fihima ma'at tasmiyata. Ma'at tasmiyata. Oke, wa min dzalika, dan di antara contoh yang lain al-wudu'u wal ghuslu. Wudu dan mandi. Oke, beliau ini agak mencampur ya. Jadi kalau sholat itu jelas-jelas ibadah pertamanya adalah zikir, lafaz Allahu Akbar. Tapi kalau di bab wudu dan bab mandi, itu perbuatan pertama di mandi dan wudu itu bukan zikir, tetapi gerakan membasuh muka atau gerakan mengguyurkan air ke kepala untuk mandi. Tetapi beliau mengatakan bahwa di dalam mandi dan di dalam wudu itu disunahkan membaca tasmiyah, disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, karena disunahkan untuk membaca basmalah, maka wajib niat wudu itu ada di basmalah itu juga. Tapi maksud dari wajib ini adalah wajib untuk mendapatkan pahala. Jadi yajibul istawab, nanti ada di bagian yang keduanya. Jadi fayustahabu, maka disunahkan iqtiranun niyati, menyandingkan niat atau ya menyandingkan niat fihima, pada wudu dan mandi tersebut, ma'at tasmiyati, bersama dengan basmalah. Ya, ini contoh saja. Jadi kalau mandi itu awal perbuatan aslinya, rukunnya adalah mengguyurkan gerakan, bukan zikir. Tetapi kedua ibadah ini disunahkan untuk membaca basmalah. Maka ketika ada orang menginginkan pahala untuk pahala sunnah membaca tasmiyah di dalam mandi dan wudhu, maka disyaratkan niat juga. Gitu. Wa min dzalika al-ihramu. Wa min dzalika al-ihramu fayambagi an yuqala bi maqarinatin niyati ba'd Ingat ya, talbiyati. mufa'alah, muqaranah. Muqaranatin niyati ba'd talbiyati. Wa huwa dhahirun kama yafhamu min kalamihim wa in lam Kama yufahimu. mabni lil majhul. Ya yufhamu Nah, kama yufham. kama yufhamu min kalamihim wa in lam yusarrihu bihi. Qalahu Suyuti. Nah, beliau memberikan contoh lainnya. Wa min dzalika al-ihram. Bayam bagi, maka seyurianya an yuqala, dikatakan niat tersebut bimuqaranatin niyati, dengan menyandingkan niat ma'at talbiyati, dengan membaca labbaik Allahumma labbaik. Jadi ketika membaca labbaik, di situ niatnya. Wa huwa dhahirun, dan itu adalah pendapat yang zahir. Kama yufhamu, sebagaimana dipahami min kalami, dari ungkapan para ulama. Wa illam yusarrihu, meskipun mereka tidak secara terang-terangan bihi, mengatakan hal tersebut. Qalahu as-Suyuti. Wa min dzalika at-tawafu, wa yang bagi iqtiranu niyatihi bi qoulihi bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahi wallahu akbar. Nah, intinya adalah di tanbih yang pertama ini, ibadah yang awalnya adalah zikir, maka terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, niat itu harus ada pada semua lafadznya. Yang kedua, cukup pada awal lafadznya saja, gitu ya. Coba dibaca, wa min dzalika al-khutbah. Wa min dzalika al-khutbatu in auj
aujabana niyatiha. Maf'ul. In aujabana niyataha. Wadzahiru wujuba iqtiranuha. Wa dhahiru wujubu. Wadzahiru wujubu iqtiranuha. Biqaulihi. Iqtiraniha mudhaf ilaih. Oh, itu. Wadzahiru wujubu iqtiraniha. Biqaulihi. Alhamdulillahi. Li'annahu awalul arkan. Nah, ini menarik. Khutbah itu ternyata rukun pertamanya adalah hamdalah. Salam itu bukan rukun khutbah. Saya kemarin pas terakhir pulang dari Jogja, mampir di sebuah masjid di Bojonegoro. Itu setelah azan, ya, salam kan, terus imamnya duduk, khatibnya duduk, kemudian ada azan. Itu setelah azan, khatibnya itu tidak langsung ceramah, tidak langsung alhamdulillah, tapi memberikan pengumuman akan ada kajian. Itu saya tuh baru saya tuh kok lupa gitu ya. Rukun pertama kali khutbah itu apa? Apakah salam? Apakah salam? Apakah hamdalah? Kalau salam berarti khutbahnya itu tidak sah. Saya mikir begitu waktu itu, karena saya lupa rukun khutbah itu yang pertama apa gitu ya. Kemudian saya cari-cari, oh ternyata rukunnya itu, rukun pertama khutbah itu adalah hamdalah. Sehingga kalau ada pengumuman setelah adzan, khatib mengumumkan sesuatu setelah adzan, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah rukun, sudah masuk rukun, kemudian malah membahas sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah. Karena itu akan memotong al-muwalah. Karena di dalam syarat khutbah itu adalah al-muwalah. Adanya ketersambungan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Nah, di sini ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat. Apakah khutbah itu juga wajib niat? Gitu ya. Ini jujur saya juga nggak pernah niat khutbah kalau khutbah ya. Jadi pendapat Syafi'iyah sebagian mengatakan wajib niat. Kapan niatnya? Ketika membaca alhamdulillah. Karena rukun pertama itu adalah ungkapan alhamdulillah. Mulai dari al sampai lillahi itu harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Kemudian sama juga di bab takbir tadi, berarti sebagian ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa niatnya itu cukup misalnya di alhamdulillah saja. Alhamdulillah itu sudah niat di situ. Tidak perlu sampai digeret sampai ke lillahi. Ya. Tetapi di teks ini dikatakan adz-dzahir wujubun niyah. Pendapat yang zahir, yang kuat dari pendapat para ashab Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat Jumat, khutbah Jumat itu wajib untuk niat. Berarti ada pendapat lain, dhaif, yang mengatakan bahwa, atau pendapat yang lawan dari zahir, bahwasanya tidak disyaratkan niat, bahwasanya niat itu bukan rukun khutbah. Sehingga kalau ada orang khutbah tanpa niat itu khutbahnya sah. Gitu ya. Jadi khutbah Jumat itu ulama berbeda pendapat di dalam kalangan Syafi'iyah. Yang pertama tidak mewajibkan niat, yang kedua mewajibkan niat. Nah, kalangan yang mewajibkan niat itu berbeda pendapat. Yang pertama, niat itu harus ada pada semua lafal alhamdulillah, karena itu adalah awal ruknin. Yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak perlu niat itu ada pada semua lafal alhamdulillah. Hanya pada alhamdulillah saja sudah cukup. Iqra at-tanbihu ats-tsani. At-tanbihu tsani qad yakunu lil ibadati awwalun haqiqi wa awwalun nasbi. Fayajibu iqtiranun nasiyun wa awwalun nisbiyun. Fayajibu iqtiranun niyati bihima. Nah, at-tanbih ats-tsani, peringatan yang kedua atau hal penting yang kedua, qad yakunu, bisa saja, lil ibadat, pada sebuah ibadah, awwalun haqiqiyun, yaitu permulaan yang benar-benar permulaan.
Wa awwalun nisbiyun, dan ada yang permulaannya itu bukan hakiki tapi nisbi, ya dinisbatkan gitu saja. Fayajibu, maka wajib iktironun niyati bihima, wajib ada niat pada kedua awal tersebut. Beliau memberikan contoh di situ. Min dzalika at-tayammumu, di antaranya adalah at-tayammum. Fayajibu, maka wajib iktironun niyatihi, ya menggabungkan atau mensejajarkan niat tayamum tersebut bin nakli, dengan nakal. Di dalam fikih tayamum yang kita pelajari kan, ketika kita ngambil tanah dengan tangan, kita itu juga harus niat di situ. Ya kan, kita niat di situ. Li'annahu awwalul maf'uli min arkanihi. Karena mengambil tanah itu adalah perbuatan pertama dari rukun tayamum. Wa bimashil wajhi, dan niat tayamum itu juga harus ada ketika membasuh wajah. Li'annahu, karena membasuh wajah itu awalul arkan, adalah rukun pertama, al maksudati, yang dituju. Wan naklu, adapun nakal, ya mengambil tanah dengan mengambil debu dengan tangan, itu adalah wasilatun ilahi, sebagai wasilah atau sarana menuju membasuh wajah. Nah, jadi tayamum itu memiliki awalun hakikiyun, yaitu perbuatan pertama yang hakiki. Memang itu perbuatan pertama aslinya. Apa itu? Yaitu membasuh wajah. Adapun an-naqlu, mengambil debu dengan tangan, ya ketika kita mau ngambil debu, itu adalah awalun nisbi. Awalun nisbi. Kenapa kok dikatakan awalun nisbi? Karena kita tidak akan membasuhkan debu ke muka sebelum tangan kita itu menyentuh pada tanah atau menyentuh pada debu. Oleh karena itu diwajibkan untuk niat di dua-duanya di bab tayamum. Dia niat tayamum ketika mengambil tanah, dan dia niat tayamum ketika membasuh wajah. Bahkan di dalam yang pernah kita pelajari itu, niatnya itu harus ada sampai kita membasuh muka. Jadi mulai dari kita ambil tanah, itu niatnya itu harus ada terus sampai kita membasuh wajah. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu juga. Gitu. Rian, bisa dipahami ya? Bisa, Nat. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanyakan saja. Nah, Nat. Dulu kok pindah. Halaman 37. Coba dilanjutkan. Wa min dzalika al-wudu. Ulang, lihat. Al-wudu wal ghusl. Oh iya. Itu Wa min beda bahasa. wa min dzalika al-wudu wal ghuslu fa yajibu lisihhati iqtiranu niyyatihima bi awalin maqsulin min Bi al-wajhi awali, wa bi awali. bi awali maqsulin min al-wajhi wal badani. Wa yajibu lithawabi iqtiranuha bi awali sinani Hah? sin Sama dari sunnah. sunan Iya. bi awali sunani as-sabaqati Hah? sabiqati Iya. li Lanjutin. sabiqati liya apa ini Itu mabani lil majhul. liyusabu alaiha Ada linya. liyusabu alaiha Apa fungsi li di situ? kurang tahu Zat. Menasukkan. Oh Itu kayak likai. Kai.
Oh gitu Ustaz. Liyusaba. Liyuthaba 'alaiha. Falau lam yaf'alu falau lam yaf'ala falau lam Ah, yaf'al lam yas lam yus lam yasib 'alaiha. ah, mabni lil majhul. Falau lam yuf'al lam yusab 'alaiha fil asahi li'annahu lam yanwiha. Eh, Oke. Min dzalika di antara contoh ibadah yang memiliki dua permulaan, yaitu permulaan hakiki dan permulaan nisbi. Itu adalah at-tayammum. Al-wudu wal ghusl. Contoh lainnya al-wudu wal ghusl. Fayajibu maka wajib lisihati keabsahan iqtiranu menggabungkan atau menyejajarkan niyatihima niat keduanya di awali maghsulin minal wajhi wal badan. Dengan pertama kali membasuh wajah atau badan. Wajah untuk wudu, badan untuk jasad. Wajibu dan wajib lithawabi untuk mendapatkan pahala iqtiranuha menyandingkan niat tersebut di awali sunani dengan sunnah-sunnah yang pertama as-sabiqati yang telah dijelaskan sebelumnya liyusaba untuk mendapatkan pahala alaiha atas sunnah tersebut. Ya, jadi misalnya ada orang wudu. Pertama kali orang wudu itu kadang bukan basmalah, tidak membaca basmalah. Nyuci tangan dulu. Mungkin lupa. Kalau dia lupa basmalah berarti nanti dia kalau dia tidak membaca basmalah, tetapi yang pertama dia lakukan adalah mencuci tangan, ya, ghuslul kafain, ya maka ghuslul kafaini itu dianggap sebagai awal nisbi, ya awalun nisbiyun sebagai pekerjaan pertama. Dalam konteks itu adalah sunnah. Maka saat membasuh tangan itu juga diwajibkan niat. Tapi diwajibkan niat ini bukan diwajibkan yang berkonsekuensi pada sah tidaknya wudhu. Tetapi konsekuensinya adalah mendapat pahala atau tidak ketika dia membasuh tangan tersebut. Ya, karena itu ibadah. Karena membasuh tangan itu bentuknya seperti ada kebiasaan. Dan itu tidak bisa berubah menjadi ibadah secara otomatis kecuali ada niat. Maka kalau kita wudhu, kok kita membasuh tangannya itu tanpa niat ini adalah sunnah, ya maka itu kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Sama juga matmato, misalnya orang wudhu tidak langsung tidak pakai basmalah, tidak pakai mencuci tangan, dia langsung berkumur-kumur, langsung matmato, wastan syaqo. Dan ketika dia berkumur-kumur itu lam yanwi, tidak niat, ya la yusab alaiha, tidak mendapatkan pahala, tidak diberikan pahala gara-gara berkumur-kumur tersebut. Di kumur-kumur itu akan mendapatkan pahala kalau diniati itu adalah sunnah. Selagi tidak diniati sunnah wudu, maka itu tidak mendapatkan pahala. Nah, inilah awal-awal nisbi. Jadi beliau ini agak unik ya, maksudnya susunannya gitu. Beliau mengatakan kalau ibadah itu memiliki dua permulaan, yaitu permulaan hakiki dan permulaan nisbi, maka wajib ada niat di dalam kedua permulaan tersebut. Tapi perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib ini, yang satu kalau niat berhubungan dengan rukun atau niat yang berhubungan dengan al-awwal al-hakiki, itu adalah berkonsekuensi pada sah tidaknya ibadah tersebut. Tetapi kalau niat itu berhubungan dengan al-awwal an-nisbi, maka itu berhubungan pada mendapatkan pahala atau tidak pada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam al-wudu dan al-ghusl. Wa fi nadhirihi dan pada contoh yang lainnya, man nafala as-sauma, orang yang melakukan puasa sunnah. Lau nawa fi athna'in nahari, barang siapa yang berniat di tengah-tengah siang, hasolalahu thawabu shaumi min awali, maka dia mendapatkan pahala, dihitung pahalanya sejak awalnya. Itu kan awal nisbi juga.
Maksudnya apa? Awal hakiki puasa itu pas terbit fajar sedik ya, fajar subuh gitu. Tetapi kalau ibadah sunnah, mungkin dia pagi-pagi tidak mendapatkan makanan, kemudian dia pengen puasa saja. Nah, kemudian dia niat di situ. Nah, itu masuk dalam kategori niat niat nisbi atau al-awwal an-nisbi. Awwalun nisbiyun. Ya, awwalun nisbiyun. Kalau dia niatnya di situ, maka dia mendapatkan pahala puasa sejak subuh. Jadi pahalanya tidak dihitung mulai dia niat di awal di siang itu, tetapi pahalanya tetap dihitung mulai dari subuh. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu niat puasa sunnah itu diharuskan sebelum tergelincirnya matahari. Kalau ada orang nggak makan sampai siang sebelum tergelincirnya matahari, ya setelah waktu istiwa itu, maka niatnya masih diterima. Tetapi kalau dia niatnya itu ba'da zawal, ya, ba'da zawal syams ilal ghurb, fala tuqbal an-niyah, fala yu'addu shauman, maka tidak dianggap sebagai puasa. Khair. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara niat. Wa amma kaifiyatun niyati, iqra. وأما كيفية النية فتختلف باختلاف الأبواب وذلك كنية الوضوء Kaniyati, كنية kaniyati, كنية الوضوء فإنها قصد qasdu, رفع حرم qasdu, قصد رفع qasdu raf'il hurmati. قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث. Tadi udah benar, disalahkan. Qasdu raf'il hurmati an-nasyiati minal hadathi. Wa amma dan adapun kaifiyatun niyati tata cara niat, fatahhtalifu maka berbeda-beda bi ikhtilafil abwab, dengan perbedaan bab. Maksudnya bab sholat tata cara niatnya begini, bab wudu nanti beda lagi, bab haji beda lagi, bab puasa beda lagi. Di tata cara niat itu sesuai dengan babnya masing-masing. Wa dzalika kaniyatil wudu'i, seperti niat wudu. Nah, bagaimana tata cara niat? Fa innaha, sesungguhnya niat wudu itu qasdu raf'il hurmati, yaitu sengaja mengangkat al-hurmah, keharaman, an-nasyiati, yang muncul minal hadasi, dari hadas. Ya, maksudnya kita itu diharamkan sholat gara-gara ada hadas. Kita tidak boleh sholat dalam keadaan ada hadas. Nah, wudu itu niatnya adalah mengangkat pengharam tersebut, penghalang tersebut, yang mana penghalang itu bersumber dari hadas. Jadi ini maknawi, maksudnya sesuatu yang maknawi, ya atibari. Kita tidak bisa melihat penghalang sholat. Jadi hadas itu adalah hal yang menghalangi sholat dan menjadi haram ketika ada orang sholat dalam keadaan berhadas. Nah, ketika wudhu, tata cara niat di dalam wudhu itu adalah sengaja mengangkat sesuatu yang haram yang bersumber dari hadas tersebut. Wa fi ishtiratil qasdil fi'li fiha khilaf. Dan terkait qasdul fi'li, ya, sengaja melakukan perbuatan, fiha, di dalam niat wudu, khilafun, terdapat perbedaan. Kalau di sholat itu apapun bentuk sholatnya itu diwajibkan untuk qasdul fi'li. Ya, sholat itu apapun bentuknya, mau sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah muqayyad, itu kulluha tustaratu fiha yustaratu fiha qasdul fi'li, disyaratkan untuk sengaja melakukan perbuatan.
Ya, nawaitu fardhu subhi, nawaitu fardhu dhuhri, nawaitu fardhu asri. Khilafan lil wudu, yakhtalif bil wudu. Fal wudu di dalam wudu itu tidak disyaratkan nawaitu wudu'a. Nah, jadi qasdul fi'li di dalam wudu ya nawaitu wudu'a itu, nawaitu al wudu'a. Jadi orang wudu itu tidak disyaratkan niat saya niat wudu. Tetapi boleh dia mengatakan saya niat mengangkat penghalang, raf'ul hadas, mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadasi. Saya niat untuk mengangkat hadas. Tidak perlu kita mengatakan nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasi. Ya kalau berbicara asa ya bisa, tapi kita berbicara perlu enggak, disyaratkan enggak. Maka di dalam wudu ini tidak disyaratkan qasdul fi'li. Berbeda dengan sholat. Sholat diwajibkan ada qasdul fi'li. Nawaitu fardhos subhi, nawaitu fardhos subhi. Begitu. Rajjaha asy-Syaikh Ibnu Hajar fi hasyiyatihi ala Fathil Jawad al-Ishtirat. Nah, beliau tadi menjelaskan bahwasanya di bab pensyaratan wudu itu, pensyaratan qasdul fi'li di dalam itu ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan harus ya. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan harus ada qasdul fi'li. Nawaitul wudu'a, harus ada nawaitul wudu'a li raf'il hadas, harus ada nawaitul wudu'a. Bahwa muskil, dan itu Syekh Al-Lahdi mengatakan itu sepertinya ada catatan. Semua kemudian itu saya lihat fi ba'di kutubil a'immah, di sebagian kitab para imam min ashabina dari mazhab Syafi'i ada ma istirati qasdil fi'li fi thahar. Jadi fihi khilaf baina man qala bi wujubil istirat wa huwa Ibnu Hajar al-Haytami wa baina ba'di a'immat Syafi'iyah bi adamil istirat. Faman qala bi bil istirat falazim alaihi an yaqul nawaitu al-wudu'a li raf'il hadas. Hadza idza aujaba al-istirat. Wa liman lam yujib al-istirat fayakfi an yaqul nawaitu raf'al hadasi. Nah, itu perbedaan antara perbedaan pendapat di bab istiratu qasdil fi'li fil wudu. Gitu. Hal min soal. Oh iya, Tat. Kalau semisalnya kayak yang mandi, Tat. Itu kan mandi kan ada ininya kan. Yang dijelasin di sini kan ada apa namanya? Kayak untuk ngambil kan. Semisal kalau mandi itu kayak dari mandi besarnya dari hujan atau langsung ke kolam gitu. Cuman satu, langsung ke ini ya, Tat. Fi'li, Tat. Langsung awal hakiki. Iya. Iya, benar. Oh. Tidak ada nisbinya. Terus sama ini, Tat. Sebentar, Semisal di awal nisbi ini, di awal nisbi, kalau di bab wudu dan bab wudu dan di bab mandi, itu awal nisbinya adalah sunnah-sunnah, bukan ngambil airnya, bukan. Oh. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum ngambil debunya itu awal nisbi, kenapa? Nggak mungkin. Ya gimana caranya tayamum tanpa ngambil debu? Langsung Sedangkan tempelkan. langsung tempelkan muka di tanah kan nggak bisa, yo nggak elok gitu. Tapi kalau mandi kan bisa langsung nyemplung, bisa pakai shower. Nah berarti itu tidak ada anaklunya, tidak ada anaklunya. Sama ini, Tat. Misalnya kalau ini agak nggak terlalu dari anunya, Tat, dalam pembahasan. Itu kan kalau wudhu di kamar mandi, nah itu kan pengen ada kayak untuk ucapan basmalahnya, sunnah. Itu diucapin kalau di dalam hati itu gimana, Tat? Di dalam hati. Iya, jadi nggak kan karena di kondisi di kamar mandi, jadi nggak Ya, dilafadzkan. kalau kita pakai aturan bahwa doa itu harus diucapkan, berarti itu tidak dianggap basmalah. Karena itu namanya kalam nafsi.
kalam nafsi itu tidak memiliki hukum. Kita batin itu tidak memiliki hukum. Kita miso tapi batin itu tidak berdosa. Ya. Tapi kalau sudah masuk ucapan lisan, maka itu bisa terkena hukum. Nah, di bab wudhu di kamar mandi, tentu kita sebagai adab, kalau kita niatkan itu adalah membaca Al-Quran, itu tentu jelas-jelas haram. Tapi kalau kita meniatkan ibadah, itu tidak sampai haram. Tetapi adabnya adalah tidak melafalkan hal-hal yang ada kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Sehingga jalan paling amannya adalah di dalam hati. Dan di bab seperti ini, kita itu bisa mengambil pandangan bahwa malaikat itu ya'lamu al-asrar itu. Allah juga mengetahui rahasia-rahasia batin. Sehingga tanpa kita ucapkan pun Allah akan memberikan pahala. Jadi kita tidak hanya sebatas pada bab fikih. Kalau bab fikih memang hukumnya seperti itu. Kita kalau mengatakan basmalah di dalam hati tidak dianggap. Ya itu kan secara fikih. Tetapi secara niat, qasdul khair, sengaja melakukan kebaikan, itu kan urusan Allah. Nah, gitu. Iya. Nah, terus satu lagi, Dad. Kalau misal sholat nih, Dad, Allahu Akbar, pas Akbar itu baru kayak, oh ya niat, nah, terus kelewat gitu kayak usoli atau nawaitu fardhu zuhri itu Akbarnya udah selesai. Udah lewat, roknya tuh udah lewat gitu gimana, Dad? Ya, berarti tidak sah niat. Ngulang dari awal ya? Iya, dia dianggap belum niat. Karena niat itu semuanya harus ada di Allahu Akbar. Dalam artian ya seperti perbedaan tadi. Kalau nawaitunya di dalam lafaz takbir, tapi fardhu dhuhrinya di luar itu, ya berarti dia sudah fawat mahal ini, ya sudah kehilangan momentum untuk niat. Nah, itu tidak bisa, dianggap belum niat. Tapi kalau dia niatnya Allahu Akbar di akhir bar, tapi dia sudah bisa menghadirkan niat sholat secara keseluruhan, ya maka itu dianggap sah. Karena ada pendapat yang seperti itu. Begitu. Sidik. Syukuran, Dad. Terus mana sekarang? Wakani yatis sholati, dan seperti niat sholat, fa innaha, maka sesungguhnya niat sholat itu qasdu aqwalin, sengaja melakukan ucapan, wa af'alin, dan perbuatan makhsusatin yang tertentu, mubtada'atin yang dimulai bitakbiri dengan takbir, mukhtatamah yang diakhiri bitaslimi dengan salam, bisaro itu makhsusatin dengan syarat-syarat yang khusus. Maka beliau maksudnya di sini setelah selesai membahas tentang niat di dalam wudhu, bahwasanya niat di dalam wudhu itu ada dua pendapat. Yang pertama, tidak disyaratkan qasdul fi'li, dan yang kedua disyaratkan qasdul fi'li, dan itu adalah pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan nampaknya Syekh Abdullah Al-Lahji menguatkan pendapat yang tidak mensyaratkan. Nah, yang kedua tentang tata cara niat di dalam sholat. Sudah pernah kita bahas juga bahwa sholat itu terbagi menjadi 3. Sholat yang wajib, maka itu disyaratkan 3 hal. Maka tata caranya adalah meniatkan 3 hal tersebut, qasdul fi'li, wat ta'yini, wal fardiyah. 3 hal tersebut di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah yang muqayyad, ya terikat dengan waktu, terikat dengan ibadah sholat yang lainnya seperti qobliyah, ba'diyah, maka disyaratkan qasdul fi'li wat ta'yini. Disyaratkan 2 hal tersebut. Kalau sholatnya adalah yang mutlaqah, sholat sunnah mutlak, misalnya sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah taubah, itu cuman qasdul fi'li saja. Nawa itu sholat, cukup seperti itu.
Wa kaniyatil haji dan seperti niat haji fa innaha maka sesungguhnya niat haji fihi di dalamnya qasdud dukhuli sengaja masuk fi syai'in maknawin pada sesuatu yang maknawi ya tadi yang membuat konsekuensi qasdul fi'lihi qasdud dukhuli fihi masuk di dalam perbuatan tersebut tahrima asya'a kanat halalan lahu qablu yaitu mengharamkan sesuatu atau banyak hal yang halal sebelum dia melakukan niat tersebut. Ya, di bab haji. Berarti bab haji ini niatnya ya seperti itu. Saya tidak bisa menggambarkan niat haji yang agak gamblang karena belum pernah haji dan susah menggambarkan haji kalau tidak pernah praktek. Saya sendiri setiap kali membaca bab haji itu kalau nggak dimurojaah memang hilang. Karena tidak pernah praktek. Habis sa'i itu apa saya juga kadang lupa. Sering lupanya karena memang tidak punya bayangan apapun terkait haji karena tidak pernah. Wa kaniyatis syami dan seperti niat puasa, fa innaha maka sesungguhnya niat puasa fihi di dalamnya qasdu imsakin mahsusin. Jadi ketika kita puasa yo sengaja untuk menahan dengan tata cara yang khusus. Ya nawaitu sauma ghadin atau apa gitu ya. Wa kaniyatiz zakati dan seperti niat zakat fa innaha maka sesungguhnya niat zakat fihi qasdu ikhraji syai'in sengaja mengeluarkan sesuatu mahsusin yang tertentu an malin mahsusin dari harta yang tertentu ala wajhin mahsusin dengan model dan bentuk yang tertentu. Nah, intinya ini gampang niat itu ya. Tidak seribet teorinya, dan sebenarnya sudah kita praktekkan. Oke, ini lanjut atau gimana? Manut. Rian masih ada Rian? Masih Tat. Coba baca Rian. Aduh, jangan Suruh. baca. Di dekatmu ada siapa ya? Ada Faros sama siapa lagi? Ada Faras. Siapa? Faras. Tok, berdua. Cuman berdua. Bertiga. Siapa yang satunya lagi? Haji. Waalaikumsalam. Siapa itu? Dari apa? Ya, silakan. Oke. Sidik ikra dik. Al-awwalu al-islamu wa man thamma la Wamin. tasihu wa min thamma la tasihu al-ibadati minal kafiri. Aslinya Ibadah ibadati la itu tasihu fakir. ibadatu minal kafiri asliyan kana au murtaddan ala rajih hatta fi guslihi ala rajihi aydan. Oke, syarat niat itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Artinya orang kafir itu la tasih niyatuhu. Wa min thamma dan dari sini sama itu wa min huna. Artinya bisa wa min huna, wa min thamma, wa min huna dari sini. Ya. La tasihul al ibadatu minal kafir. Tidak sah ibadahnya orang kafir. Kenapa? Karena niatnya la yuqbal. Niatul kafir la tuqbal. Niatnya orang kafir itu la tasih. Fa idza kanat niyatu lam tasih atau ghairu sahihah fa min babil aula ibadatuhu mardudah. Kalau niatnya saja tidak sah, ya ibadahnya tidak sah. Kan nggak mungkin niatnya tidak sah tapi ibadahnya sah. Nggak bisa. Gitu. Di orang kafir. Baik itu aslian. Jadi kafir itu ada 2. Kafir asli dan kafir palsu. Ya. Kafir asli berarti dia tidak pernah muslim. Nah, kafir palsu itu namanya murtad. Artinya dia pernah Islam kemudian murtad. Nah, orang murtad pas murtad. Jadi hukum murtad itu kan begini ya. Orang yang murtad kemudian orang Islam kemudian murtad.
dalam keadaan dia murtad itu tajibu alaihi sholat, dia masih wajib sholat. Buktinya apa? Buktinya di dalam mazhab Syafi'iyah. Saya nggak tahu jumhur pendapat yang lain gimana. Kalau mereka kembali Islam, maka mereka wajib mengulangi sholatnya. Maksudnya wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Nah, ketika dia tahu hukum itu, oh saya tak murtad, tapi ketika dia murtad, dia itu jaga-jaga, jangan-jangan nanti masuk Islam lagi. Nah, nanti kalau masuk Islam lagi, dia tahu hukumnya, dia harus mengqadha sholat, maka dia tetap sholat ketika dalam keadaan murtad. Biar nanti dalam pandangan dia, belum tahu hukum ini, dalam pandangan dia nanti kalau masuk Islam tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika murtad. Nah, sholat yang dia lakukan ketika waktu murtad itu lam tasih sholatuhu limadza? Li'anna niyya ghairu maqbula ghairu shahihah. Karena niatnya itu ghairu shahihah, tidak sah. Dalam pendapat yang rajih. Hatta fi ghuslihi, bahkan sampai mandinya juga. Misalnya, orang murtad, kemudian junub. Kemudian dia mandi wajib, niat mandi junub dalam keadaan murtad. Setelah dia mandi wajib, dia masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam itu dia wajib mandi lagi. Karena apa? Karena mandi wajib yang dia lakukan ketika dia murtad itu tidak dianggap karena niatnya tidak sah. Nah, jadi pada asalnya niat orang kafir itu tidak diterima. Wa kharaja an dzalika iqra. Wa kharaja an dzalika suwarun. Al-ula az-zamiyatu tahta al-muslimi yasihu Az-zimmiyah. awazimi. Az-zimmiyatu tahta al-muslimi yasihu ghusluha min al-haidi liyahilla lihaliliha wat'iha bila khilafin. Fa'il dari yahillu di mana? Minal haidi liyahilla, fa'ilnya mana? Liyahilla lihaliluha. Itu lihaliliha. Wat'uha. Fa'ilnya wat'uha ya. Wat'uha. Liyahilla wat'uha lihaliliha bila khilafin. Lihaliliha wat'uha bila khilafin liddaruratin wa yashtaratu apa? Liddaru wa yashtaratu niyatuha kama qata'a bihi al-mutawali war-rafi'i. وصححه في التحقيق قال في الروضة فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها وإن لم تنوي للضرورة كما تجبر المسلمة al-muslimatu. Kama tujbarul muslimatu al-majnunatu. Oke. Jadi pada dasarnya niatnya orang kafir itu tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan Islam. Tetapi ada keadaan yang niat orang kafir itu diterima. Beliau menyebutkan ada 5 di sini. Ada 5 contoh. 5 pengecualian. Yang pertama, az-zimmiyah tahtal muslim. Az-zimmiyah, kafir dhimmi, wanita dhimmi, tahtal muslim,
Ya, tahtal muslim itu maksudnya menjadi istrinya seorang muslim. Ini kan beda agama itu boleh. Tentu dengan catatan ya. Jadi azimiyah itu zimmi itu dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Tahtal muslim yang dia berada pada penguasaan seorang muslim, dalam artinya suaminya. Yasihu makasah gosluha atau gusluha. Kalau goslun itu mencuci. Gusluha mandi. Yasihu sah gusluha mandi wajibnya minal haidi dari haid. Liyahilla demi kehalalan, demi menghalalkan atau demi halal lihaliliha untuk suaminya watu'uha jima dengan suaminya tersebut. Bila khilafin tanpa ada khilaf lidarurah sebagai darurat. Nah, maksudnya begini, ada orang nikah dengan kafir dhimmi, dengan dhimmiyah lah, dengan dhimmiyah. Kemudian dhimmiyahnya ini dia haid. Nah, kalau dia haid itu kan tidak boleh dijima sebelum mandi. Ya, hatta yatuhurna. Tidak boleh dijima sampai dia mandi. Bukan hanya selesai haidnya, tidak, tapi sampai dia mandi. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, berarti kan kafir dhimmi ini, si wanita dhimmiyah ini harus mandi. Mandi junub. Sedangkan mandi junub itu harus niat. Sedangkan niat itu syaratnya harus Islam. Nah, oleh karena itulah dikasih dispensasi niatnya orang kafir dhimmiyah untuk mandi jenabah agar halal dijima suaminya itu dianggap sah. Bukan dianggap sah, ya memang sah. Lima dalil darurah, karena ada darurat. Kalau tidak dianggap sah mandi wajibnya, ya nggak boleh itu suaminya menjima istrinya. Kalau nggak boleh suaminya itu menjima istrinya, terus buat apa dinikah? Kan wanita haid terus itu kalau masih dalam keadaan normal. Ya, kalau masih dalam keadaan normal, haid mandinya tidak diterima sehingga tidak boleh dijima, ya ngapain dinikahi? Itu kan yunafi maqsad zawat, ya, mengeliminasi tujuan dari pernikahan, yaitu al-istimta, yaitu jima dengan istri. Nah, wa yustaratu, dan disyaratkan niyatuha, niat. Jadi wanita itu yang mandi, wanita kafiro itu azimiyah itu diwajibkan, disyaratkan untuk niat. Kama qata'ah bihi, sebagaimana qata'ah memastikan bihi dengan pendapat tersebut al-mutawalli, Syekh al-Mutawalli, wa Rafi dan Imam Rafi'i. Wa sahahahu fit tahqiq, dan mensahihkan pendapat tersebut di dalam kitab tahqiq atau dalam tahqiqnya. Qala fi Raudhah, berkata di dalam kitab Ar-Raudhah. Apa yang dikatakan? Fa inim tana'at, apabila si wanita ini menolak untuk niat, ya, suaminya mengatakan, kamu kalau mandi niat ya. Kenapa? Karena tadi diwajibkan untuk niat. Yushtaratun niat, disyaratkan niat untuk mandi junub. Fa inim tana'at, kalau si perempuannya ini tidak mau niat, ngeyel, ajbaroha, maka memaksa wanita tersebut alaihi untuk melakukan hal tersebut. Jadi suaminya memaksa, kamu harus niat nih. Nah, wastibahuha, dan kehalalan untuk menjima atau kehalalan wanita tersebut, wa illam tanwi, meskipun tidak niat. Jadi meskipun kok setelah dipaksa itu juga tetap dia tidak niat, tidak mau, tapi dia mandi, maka dia boleh dijima. Wa illam tanwi, meskipun dia wanita tersebut tidak niat. Lid darurah, karena itu dalam keadaan darurat. Kama tujbaru al-muslimatu al-majnunatu, sebagaimana orang ini dikiaskan. Jadi kalau orang dhimmiyah itu disuruh niat, nggak mau niat, itu disamakan dengan niatnya orang muslim tetapi gila. Jadi ada orang menikah dengan wanita gila, dijima atau haid lah. Untuk halal dengan suaminya dia harus mandi. Nah, namanya orang gila ya dipaksa nggak dipaksa ya sebenarnya niatnya itu tidak sah.
Tetapi lidoruro, gara-gara lidoruro maka menjadi sah. Menjadi sah. Nah, itu sama seperti wanita yang kafir. Oke, kita selesaikan syarat yang pertama, Islam ya. Yang kedua, dibaca atsaniyatu. Atsaniyatu kafaratu ya. Iya, Tasihu tasihu minal kafiri wa yushtaratu minhu niyatuha. Li'anna al-mughallaba fiha janibul ghuramati wa niyatu fiha litamyizi la lil qurbati. oke. Yang kedua, kasus kedua yang dikecualikan dari kaidah bahwasanya syarat niat itu harus Islam adalah orang kafir yang membayar kafarot. Orang kafir yang membayar kafarot. Misalnya apa? Dia membunuh lah. Dia membunuh, kemudian dimaafkan oleh keluarga korban. Kemudian diwajibkan membayar kafarot membunuh. Membayar diat, ganti rugi. Membayar kafarot. Maka yushtaratu minhu niyatuha. Orang kafir tersebut disyaratkan untuk niat bahwasanya yang saya keluarkan ini adalah diat. Sebagai bentuk kafarot saya telah membunuh dan keluarganya memberikan ampun kepada saya. Maka disyaratkan niat seperti itu. Sah niatnya, iya sah. Meskipun dia kafir, sah. Kenapa? Li'annal mughallab, karena pada kasus kafarot tersebut ya, al-mughallaba yang menang, yang diunggulkan, fiha di dalam kasus kafarot tersebut adalah janibul ghoromat, pada bab ganti ruginya. Ya, ghoromat itu bab ganti rugi. Jadi kafaroh itu lebih menangnya adalah menang di bab ganti rugi. Jadi yang penting keluarga korban itu mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Wani atau dan niat fiha di dalam membayar kafaroh tersebut litamyiz untuk pembeda, lalil qurbah, bukan sebagai bentuk ibadah. Jadi orang kafir membayar kafaroh niatnya itu bukan niat ibadah, tetapi niatnya adalah untuk membedakan sebagai pembeda. Oh, ini adalah kafaroh, ini adalah sedekah, ini adalah hadiah, ini adalah hibah. Nah, untuk mengetahui apa yang dia bayarkan itu kepada keluarga korban, itu harus ada niat litamyiz, itu sebagai pembeda bahwasanya yang dia berikan itu adalah ghoromat. Oleh karena itu sah. Atali satu yang ketiga az-zakatu zakat. Idza akhrajaha al-murtad hala riddatihi fatasihhu wa tujzi'uhu. Nah, ini ternyata orang murtad itu kalau bayar zakat sah zakatnya. Ya, zakat fitri misalnya atau zakat zakat fitri atau zakat mal. Orang murtad ketika dia murtad dia bayar zakat. Sah. Sah. Kenapa? Karena sama di bab zakat ini juga kalau kita merujuk pada kaidah-kaidah maqasid syariah, maka zakat itu yang penting adalah adanya harta yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Ada sadul hajah. Sadu hajatul fuqara, menutupi kekurangan atau kebutuhan orang-orang fakir miskin. Jadi ketika orang kafir itu niat ini adalah sedekah, ini adalah zakat dari zakat perdagangan saya, maka itu sah. Kenapa? Karena itu litamyiz juga untuk pembeda, bukan lil qurbah. Makanya zakat itu kadang terjadi diskusi ya, apakah itu ta'abudi atau ta'akuli, apakah ibadah secara murni atau ada unsur-unsur sosialnya. Ya, sekarang banyak ulama yang mengambil pendapat bahwa zakat itu adalah di bab sosial, lebih cenderung kepada bab sosial, sehingga boleh membayar zakat fitrah dengan uang atau boleh wakaf dengan uang tunai dan lain sebagainya. Ar-rabi'atu yang keempat, idza nawa, apabila berniat safarul qasri, safar qasr, wa huwa kafirun, dan dia adalah kafir, u'tubirat niyatuhu, maka niatnya dianggap. Fa idza aslama, maka apabila dia masuk Islam, di asna'il masafati, pada pertengahan atau pada jarak masafat tersebut,
qasara 'alal arjahi, maka dia boleh mengqasar salat. Ada orang kafir mau pergi safar, kemudian dia niat safar. Ya, safarnya dari Lamongan ke Jogja itu sudah masafatul qasr. Dia niat safar, padahal dia kafir. Pas nyampe Klaten dia jadi mu'alaf. Pas dia di Klaten dia jadi mu'alaf. Maka dia boleh melakukan qasar salat. Ya. Karena niatnya dianggap. Ya. Karena niatnya dianggap. Al-khamisatu yang kelima, idza aslama al-kafir, apabila masuk Islam al-kafir orang yang kafir, ma'atulu il-fajri bersamaan dengan terbitnya fajar, wa wafaqa dan bertepatan akhir islamihi, akhir Islamnya at-tulu'ah, tulul fajr, fahuwa muslimun, maka dia adalah muslim hakikatan setelah wa yasihu, dan maka sah minhu darinya saumun nafli, puasa sunnah. Wa amal fardu, adapun puasa fardu, fala yasihu, maka tidak sah minhu darinya. Wal halatu hadhihi li anna tabyita syartun. Jadi yang kelima ini, kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam pada saat terbit fajar, wa wafaqa akhiru islamihi at-tulu'ah, kemudian dia akhir Islamnya ini apa contohnya ekstrim. Kemudian akhir keislamannya itu ketika tuluk lagi. Fahuwa muslimun hakikatan, maka dia adalah muslim secara hakikat. Maka sah puasa sunnahnya. Adapun puasa fardu maka tidak sah darinya. Kenapa? Karena syarat niat di dalam puasa fardu itu dilakukan sebelum tulul fajri. Sedangkan ini contohnya adalah dia masuk Islam ketika tulul fajri. Kalau dia niat puasa saat tulul fajri, itu sah sebagai ibadah sunnah. Adapun kalau dia niatkan ibadah fardu, maka tidak sah niat puasa Ramadan tentunya bersama dengan terbitnya fajar. Kenapa? Karena syarat dari niat puasa itu harus ditabyid, harus dilakukan sebelum terbit fajar. Nah, itu ada 5 kasus di mana orang kafir itu sah niatnya. Padahal kaidahnya adalah niat itu syaratnya harus dilakukan oleh orang yang Islam. Khair, ilahuna hal min soal. Cukup, Dut. Khair. Rian, cukup Rian. Faros dan Aji. Ada boleh membuka pertanyaan nggak, Dad? Ya, silakan. Nah, ada pertanyaan, Dad. Ini dari kemarin tuh terngiang-ngiang. Mungkin ntar minta tolong pencerahannya. Yang pertama terkait yang Zoom kemarin sama kami itu, Dad. Yang sama apa? Yang kami. Yang Ente ada. iya ada. Itu aneh tertarik itu ketika pas bahas tentang adat yang apa? Nama pelabuhan yang ngirim Kepala kerbau. iya kok. Itu kan kalau nggak salah dan semasa ingat anak itu kan ketika itu diniatkan sedekah kan nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak mengatakan tidak apa. Ya, mungkin maksudnya itu tidak masuk bab syirik, tidak masuk bab syirik. Tapi masuk pada bab haram dan tidak. Tapi tidak masuk bab syirik kalau tidak diniati sebagai qurbah ibadah. Coba lanjutkan pertanyaannya. Nah, ya terus setelah dengar itu kok kayak suatu hal baru dengar kayak gitu. Terus akhirnya waktu berapa hari lalu tuh dengar salah satu statementnya Ganjar di podcastnya Dedi itu terkait Az-Zaitun yang bilang kalau Salam itu. iya. Nah terus akhirnya jadi kayak apakah dua hal ini tuh berbeda ya teman-teman, tapi kan terus akhirnya kan ada juga ketika kita menyerupai kaum
salah satu kaum tersebut kan kita juga jadi termasuk dari kaum itu kan. Oke, saya jelaskan terkait salam alaihim ya. Yang potongan podcastnya Dedi itu kan salam alaihim. Salam alaihim. Salam alaihim itu tidak masuk dalam kategori akidah. Karena itu bahasa. Itu bahasa. Jadi bahasa Ibrani kalau mengucapkan assalamualaikum ya salam. Salam gitu ya. Yang penting bukan salam yang aneh-aneh gitu ya. Ya salam alaihim yang diungkapkan oleh Az-Zaitun itu tidak menjadi masalah tahrian karena itu bukan lafaz ibadah kaum tertentu, bukan, itu adalah penghormatan. Dan itu sama dengan assalamualaikum. Makanya Ustadz Menahem Ali itu filolog, dosen UNER, orangnya cerdas banget, pengurus Muhammadiyah Jawa Timur. Itu kalau biasa salam ya salam alaihim. Di komen-komen ketika beliau live, biasanya live YouTube malam Jumat biasanya. Beliau punya kajian rutin malam Jumat live di YouTube beliau, Menahem Ali YouTube-nya itu. Ya banyak yang salam alaihim ya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori tasyabuh. Nah, kemudian tentang man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang, menyerupai sebuah kaum, maka dia masuk dalam kategori mereka. Ini perlu diklarifikasi bahwa yang dimaksud hal yang diserupai itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas ibadah, bukan adat, tapi ciri khas ibadah kaum tertentu. Jadi yang dimaksud dengan tasyabbah, objek apa sih yang dijadikan objek penyerupaan, itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas ibadah tertentu. Kalau itu misalnya salib, ada orang Muslim pakai salib, itu sudah tasyabbah biqaumin, dengan sesuatu yang menjadi objek ibadah seseorang, ibadah agama lain. Itu menjadi masalah. Atau baju-baju kebesaran agama lain, misalnya ada wanita muslimah kok ada laki-laki bab jenggot lah, ada orang muslim kok jenggotnya itu dicukur, kemudian brengosnya itu dijadikan panjang. Nah itu tasyabbah biqaumin, tasyabbah bil yahud, karena model cukuran orang Yahud, rabi-rabi mereka itu memang memanjangkan brengos, ya, kumis panjang banget tuh sampai ke bawah, tetapi kebanyakan jenggotnya itu dicukur. Nah itu tasyabbah biqaumin, dengan sesuatu yang menjadi ciri khas peribadatan atau menjadi ciri kebanggaan sebuah kaum. Fahuwa minhum, maka itu bagian dari mereka. Adapun objek yang ditasyabuhi itu adalah masalah-masalah adat, ya it's no problem, tidak menjadi masalah. Kayak pakai dasi, pakai jas, itu kan budaya barat, dan itu dipakai oleh orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim. Kok boleh? Iya boleh. Kenapa? Karena itu bukan ciri khas ibadah, bukan ciri khas umat tertentu, tetapi hanya pada sebatas budaya. Nah, terkait labuhan tadi, dulu ketika Ustaz Firdaus itu ada kasus itu kan, kemudian banyak tulisan terkait sesajen itu. Ya, Aji itu saksinya itu. Salah satu halnya adalah di kitab-kitab itu disebutkan bahwa memberikan sedekah dengan cara sesaji itu haram, tetapi bukan syirik. Kalau niatnya adalah sedekah, jangan disalahpahami. Kalau niatnya memberi sesaji itu adalah sedekah, disedekahkan untuk jin, maka itu tidak masuk dalam kategori syirik, tetapi masuk dalam kategori haram. Tetapi kalau sesaji itu diberikan dengan niat takzim wal qurbah, sebagai bentuk pengagungan terhadap jin atau sebagai bentuk pendekatan diri kepada jin, maka ini masuk pada wilayah syirik dan tidak syirik. Kalau ada unsur takzim wal qurbah,
fahada syirkun. Sama ketika dia labuhan kepala itu orang stabilan. Orang stabilan kan masih enggak? Ya masih. Seingat saya cerita-ceritanya masih kaki Gunung Merapi itu. Itu kalau niatnya sedekah, maka itu babnya bab haram wal halal itu sebagai perbuatan. Tapi kalau bab yang mereka lakukan itu adalah takziman wa qurbatan li ghairillahi ta'ala fa hadza min babi syirki. Itu masuk dalam kategori bab syirik. Ada tulisan ya menarik dari Ustadz Arif Wibowo. Dulu pernah saya undang ke PM3. Tapi ketika beliau ngisi saya sudah tidak di PM3. Itu beliau bertanya kepada salah seorang sesepuh di kawasan lereng. Saya lupa desanya mana. Tidak di daerah Wonoleno. Daerah Solo kalau nggak salah. Itu niatnya memang sedekah. Jadi masyarakat sana ketika memberikan labuhan-labuhan itu niatnya sedekah. Jadi tidak bisa kita hukumi sebagai itu adalah perbuatan syirik. Kalau kita mau menghukumi ya itu haram atau makruh, makanya menggunakan hukum-hukum al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah tersebut. Wallahu a'lam. Begitu, Rian. Berarti yang itu berarti konteksnya lebih ke adat ya tadi, bukan sebuah. Itu kembali kemana? Saya kegiatannya itu. Ya itu kan kegiatan adat, bukan kegiatan peribadatan. Kecuali memang ada, kalau memang ada individu yang meniatkan itu adalah ibadah. Ya wis itu ibadah kepada selain Allah, yaitu syirik. Tetapi biasanya kan ungkapan mereka melestarikan adat dan budaya, bukan sebagai ibadah. Gitu. Boleh satu lagi nggak, Tat? Oke, satu lagi, silakan. Terus tadi kayak kalau nggak salah dengar ini kan tadi sempat awal juga, karena kalau nggak salah dengar terkait niat yang talak, pulanglah kamu Ke rumah keluargamu. itu kan harus ada niat ketika di ucapan itu ya. Nah, Ya. kan kalau misalnya waktu zaman-zaman SMP SMA pelajaran fikih bab nikah, pasti kadang tuh ada omongan jangan nikah tuh jangan dibuat mainan. Iya. Mungkin kan tahu kita setahu anak kan emang ijab kabul kan termasuk niat ya, karena itu jelas kayak pengakuan. Nah, tapi kalau misalnya ketika bilang tadi dengan narasi jangan dibuat mainan kan otomatis berarti secara tidak langsung kan perbuatannya itu kayak kita sedang ada unsur bercandanya gitu. Jadi secara niat kita cuma buat bercanda, tapi kita melafalkan ijab kabulnya itu. Nah itu gimana? Ya, antum ijab kabulnya dengan siapa? Ya. Ijab kabulnya dengan harus ada ayah dari dengan walinya. gadis, ada walinya. Kalau walinya kan Kalau syarat maksudnya. syarat dan rukun pernikahannya ada di situ, ada mahar, kemudian ada saksi, 2 saksi, kemudian ada wali. Kok kemudian praktek akad nikah? Ya bukan praktek, itu memang jadi akad nikah beneran. Karena Nabi mengatakan salasun jidduhun najid wa hazluhun hazl, yaitu an nikah wa tolak wa rujuk. Ada 3 hal yang kalau benar ya benar, kalau main-main jadi benar, yaitu nikah, cerai dan rujuk. Yaitu kalau praktek, misalnya ada gurumu mengakadkanmu, latihan fikih, latihan akad nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fatimah binti guru itu, dengan mas kawin yang kamu berikan berapa gitu, seperangkat alat sholat dibayar tunai sah, ada 2 orang saksi, sah gitu. Ya sudah, itu menjadi sah. Karena meskipun hazluhunna jidun, meskipun itu dianggap adalah permainan, main-main, tapi itu secara hukum sudah serius. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk hati-hati pada 4 hal tersebut. Nah, terkait yang lafaz pulanglah kamu ke rumah keluargamu, apa maksudnya? Apa yang menjadi masalah? Itu kinayah. Kinayah itu tidak bisa dianggap main-main.
lafadz kinayah itu makanya membutuhkan niat. Dan di bab main-main, maksudnya tolak, cerai, atau nikah, talak, dan rujuk, itu berlaku hukumnya pada lafadz-lafadz yang sharih. Makanya ketika ada wali punya anak kok bermain mengakadkan anaknya dengan orang lain, tetapi tidak menggunakan lafadz akad nikah, zawajtuka atau ankahtuka, menggunakan lafal kinayah, maka itu tidak dianggap selagi dia tidak niat. Kenapa? Karena lafal kinayah itu membutuhkan niat. Adapun lafadz yang sharih itu niat atau tidak niat, bercanda atau serius, itu sudah terjadi, ya, sudah sah nikahnya. Tentu terdapat perbedaan ulama tentang lafadz nikah, apakah cuma zawajtuka atau nakahtuka atau ada kinayah, itu ulama berbeda pendapat. Intinya di situ Ahrian, kalau lafadz-lafadz ghairu sharihah itu tidak bisa dikatakan main-main. Bab main-main di dalam tiga hal itu hanya ada pada bab lafadz-lafadz yang sharih. Begitu ya? Ya, udah. Ya, syukuran tak jasa. Khair. Naktafi bihadza subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Minggu depan langsung masuk saja ya, biar tidak perlu saya yang masuk ya masuk. Oke, Dad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.